Tom Haye tiba di Jakarta untuk jalani proses naturalisasi. Gelandang Asia Heerenveen Tom Haye tiba di Jakarta Kamis 28 Desember 2023 petang waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Belanda itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Tom Haye mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pemain berusia 28 tahun itu langsung menuju hotel tempat menginap selama di Jakarta. Tom Haye merasa senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ia pun berbicara mengenai kemungkinan menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Tom Haye akan disibukkan dengan berbagai agenda selama berada di Indonesia. Pertama, ia harus menjalani wawancara di Badan Intelijen Negara BIN, kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya, yakni Belanda. JIC sudah lumayan lancar berbahasa Indonesia. JIC mengalami upacara sumpah janji setia untuk menjadi warga negara Indonesia Kamis 28 Desember 2023 pagi. Proses upacara itu dilakukan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang harus dijalani pada upacara itu, misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengucapkan sumpah dalam bahasa Indonesia. JIC disebut melakukan dua hal itu dengan sangat lancar. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengungkapkan hal itu. Ibnu Chuldun menilai JIC sudah familiar dengan bahasa Indonesia. Ia juga merasa program naturalisasi IC sangat tepat. Setelah kasus mie instan, pemain timnas Indonesia pamerkan menu makanan bergizi. Beberapa hari terakhir, isu tak sedap datang dari sesi pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Penyebabnya ada beredarnya video dari akun Instagram Marcelino Ferdinand. Dalam video itu memperlihatkan Witan Sulaiman yang tengah memasak mie instan di dalam kamar hotel. Sontak, aksi itu pun menarik perhatian dari netizen pecinta sepak bola Indonesia. Akun media sosial resmi timnas Indonesia mencoba meyakinkan publik bahwa makanan yang disantap skuad Garuda di Turki sangat baik dan sehat. Hal itu tampak dari video yang baru-baru ini diunggah pada media sosial mereka. Dalam video tersebut, tampak para pemain timnas Indonesia menikmati menu makanan sehat dan nikmat di hotel. Beberapa pemain pun membagikan menu makanan mereka. Jepang dilanda badai cedera menjelang Piala Asia 2023. Timnas Jepang dilanda badai cedera menjelang Piala Asia 2024. Penyerangan Jepang Kaoru Mitoma diragukan tampil setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Brighton. Mitoma yang berusia 26 tahun, pemain yang cepat dan terampil mengalami cedera saat Brighton bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace Kamis lalu. Piala Asia 2024 yang akan dimainkan di Qatar dimulai pada 12 Januari dan pemenang 4 kali Jepang tergabung di grup D bersama Indonesia, Irak dan Vietnam. Selain Mitoma, bek Arsenal Takehiro Tomiyasu juga tidak fit, namun belum jelas apakah Tomiyasu bisa fit dalam waktu dekat atau tidak. Tak hanya Mitoma dan Tomiyasu, Takefusa Kubo juga dikabarkan tengah mengalami cedera tulang rusuk. Irak diperkuat 9 pemain keturunan di grup D Piala Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi ujian yang amat menantang saat berjumpa Irak pada fase penyisihan grup D Piala Asia 2023. Sebab tim lawan punya banyak pemain keturunan Eropa. Timnas Irak memang menjadi salah satu pemain ketat timnas Indonesia di grup D. Selain itu, tantangan berat juga akan tersaji saat menghadapi dua kontestan lainnya, yakni Jepang dan Vietnam. Timnas Irak memang memiliki sederet pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya ada 9 nama yang termasuk dalam kategori ini. Mayoritas pemain keturunan yang memperkuat timnas Irak lahir di Swedia. Tercatat ada 5 nama, yakni Hussein Ali, Amir Al-Ammari, Alan Mohidin, Danilo Al-Said, hingga Montader Masjid. Lalu ada 2 pemain yang lahir di Jerman. Mereka adalah Marcus Doski dan Josef Amin. Adapun sosok bek tengah bernama Frans Putros tercatat lahir di Aarhus, Denmark. Satu nama lainnya, Ahmad Ali, memiliki darah campuran Prancis. Bali United kembali latihan pada 9 Januari. Bali United memastikan akan kembali melakoni latihan pada 9 Januari 2024 di Training Center Bali United, Pantai Purnama Gianyar. Untuk diketahui, saat ini kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 sedang libur karena timnas Indonesia sedang menjalani TC menuju Piala Asia 2023 Qatar. Alhasil kompetisi lanjutan pekan ke-24 BRI Liga 1 yang akan dijalani Bali United akan terlaksana pada 5 Januari 2024 menghadapi Persik Kediri. Memiliki jeda kurang lebih 1 bulan sebelum memulai kembali kompetisi, sang pelatih kepala Stefano Jugura mengatakan akan melakukan uji coba untuk tim asuhannya. Sebab menurut Teko, uji coba akan sangat berharga untuk dilakukan Bali United mengingat jeda kompetisi yang cukup panjang. Menurut pelatih asal Brasil ini, seluruh kontestan akan memulai dari awal sehingga fokus dan kerja keras di pertandingan akan dimulai kembali seperti mengawali kompetisi awal musim.
Cara Kapten Persebaya jaga kondisi saat BRI Liga 1 sedang libur. Sebagai pemain sepak bola profesional dituntut untuk terus menjaga kondisi meski kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 sedang libur. Seperti yang dilakukan Kapten tim Persebaya, Reva Adi. Pria yang berstatus Kapten tim itu rutin berlatih fisik di salah satu pantai di Makassar. Tak tanggung-tanggung, dia menyiapkan pelatih kebugaran untuk menemaninya dalam menjaga kondisi. Seperti tim lainnya, tim kepelatihan Persebaya memang memberikan menu latihan pribadi kepada semua pemain agar kondisi fisik tetap terjaga. Pelatih fisik Persebaya Muhammad Alimuddin telah memberikan program latihan mandiri untuk penggawa Green Force selama masa libur latihan bersama. Dengan menu latihan tersebut, pemain diharapkan tetap menjaga kondisi tetap prima. Harga pasaran Tom Haye hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam. Harga pasaran calon pemain timnas Indonesia Tom Haye hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam. Sekedar diketahui, Tom Haye yang kini bermain untuk SP Heerenveen segera resmi mendapatkan paspor Indonesia. Kamis 28 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat, Tom Haye tiba di Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir di negara asal nenek. Tom Haye bukanlah pemain sembarangan. Dia pernah membela sejumlah klub seperti AZ Alkmaar, Lecce, NAC Breda, hingga kini membela klub kasat teratas Liga Belanda, SC Heerenveen. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Tom Haye berada di angka 3 juta euro atau setara 51,4 miliar. Harga pasaran Tom Haye tidak kalah jauh dari 2-3 pemain yang didaftarkan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Tercatat, skuad asuhan Philippe Troussier memiliki harga pasaran di angka 5,28 juta euro atau sekitar 90,4 miliar rupiah. Thomas Doll ceritakan pengalaman berhadapan dengan Erik ten Hag. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memang memiliki reputasi menarik. Sebagai pemain, Doll pernah memperkuat ke klub top. Thomas Doll pernah lama menjadi bagian dari Borussia Dortmund dan Lazio. Sebagai pelatih, Doll juga pernah lama berkarir di Eropa. Apol Nicosia menjadi klub yang pernah ditukangi Thomas Doll. Klub asal Cyprus itu pernah ditukangi Doll pada 2019. Bahkan Doll sempat membawa Apol bermain di babak kualifikasi Liga Champions 2019-2020. Menariknya, salah satu lawan yang dihadapi Apol Nicosia asuhan Thomas Doll saat itu adalah Ajax Amsterdam. Tim asal Belanda itu saat ini masih ditukangi Erik ten Hag. Thomas Doll pun ingat betul dua laga yang dijalani Apol Nicosia saat menghadapi Ajax Amsterdam. Tim asuhannya sempat menahan imbang Ajax saat itu. Sayangnya Apol gagal membendung keperkasaan Ajax. Dusan Tadic dan kawan-kawan saat itu berhasil menyingkirkan mereka dan lolos ke babak utama Liga Champions. Rico Simanjuntak ungkap peran uniknya di ruang ganti Persija. Rico Simanjuntak ungkap peran uniknya di ruang ganti Persija Jakarta. Penyerang sayap bertubuh mungil tersebut mengaku sering menjadi sosok yang mencairkan suasana lewat candaan agar tim menjadi lebih hangat dan bersemangat. Rico merupakan salah satu pemain paling senior di skuad Macan Kemayoran. Pemain berusia 31 tahun itu sudah membela Persija sejak 2018 alias sekitar 5 musim. Tak kayal, Rico adalah salah satu sosok yang dihormati di Persija Jakarta. Meskipun demikian, pemain kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara itu ternyata memiliki karakter humoris. Rico mengakui berperan sebagai salah satu pemain yang bisa mencairkan suasana ketika skuad sedang tegang. Namun Rico juga paham terhadap situasi dan kondisi saat melemparkan candaan.